Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kita lakukan berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Doa cukup. Baik, terima kasih Mbak Ida. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dicek terlebih dahulu skeletonnya apakah ada sampah atau tidak. Jika silakan dibuang ya. Sambil ibu akan ada itu. Ibu akan mengecek presensi. Adakah yang tidak ada hari ini? Ada satu orang, Siapa? Mas Mufti. Oh, dari kemarin tidak ada ya? Ya Bu, tidak ada. Coba nanti ibu akan hubungi orang tuanya ya. Ibu. Oke, tadi ibu sudah membagikan link kelompok ke Mbak Ida. Sekarang kalian sudah duduk seperti kelompoknya ya. Sip, bagus sekali ya. Jadi ibu ingin kalian duduk sesuai kelompok mulai dari awal supaya nanti kalian lebih fokus dalam pembelajaran. Oke? Oke Bu. Kemudian hari ini kita akan belajar materi baru. Sebelumnya kita sudah belajar materi fungsi. Ada yang masih ingat tidak kita kemarin belajar fungsi apa? Fungsi apa ya? Fungsi rasional. Ya betul sekali, Mbak Cynthia. Jadi kita belajar fungsi rasional. Apa yang kita pelajari di fungsi rasional kemarin? Ada yang masih ingat? Cara menggambarnya. Ya betul. Kita harus menentukan apa? Daerah asal. Titik foto dari sumbu X dan Y. Lalu Menentukan asim tongkat dan datang. Kemudian menentukan titik bagi. Ya benar. Benar ya Mbak Widi ya? Ya. Kemudian karena kita sudah belajar rasional, maka pasti ada kawannya ya. Apa kawannya rasional? Ada yang tahu? Irasional. Ya betul. Mbak Ida, ada rasional maka ada irasional. Kemudian kita berarti akan belajar fungsi irasional. Kalau ada fungsi irasional, ibu ingin tanya, adakah yang masih ingat apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat diwakili sebagai pecahan dua bilangan bulat. Ya, tepat sekali Mbak Widi. Jadi bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa diwakili oleh pecahan dan memiliki desimal yang tidak berulang. Oke, izin share screen ya. Apakah terlihat? Terlihat. Kita akan belajar fungsi irasional. Yang mana tujuannya nanti di pertemuan ini kalian akan memahami fungsi irasional dengan memodelkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikatornya yaitu menentukan karakteristik fungsi irasional dan menggambar fungsi irasional serta memodelkan berbagai fenomena menggunakan berbagai fungsi irasional serta menyelesaikan masalah kontekstual dengan pemodelan berbagai fungsi irasional. Untuk bentuk umum fungsi irasional itu yaitu fx sama dengan akar gx. Nah, gx ini harus lebih dari sama dengan 0. Karena kalau negatif maka dia akan imajiner. Sehingga daerah asalnya diperoleh x sedemikian sehingga gx lebih dari sama dengan 0 x anggota bilangan real. Begitu pula berlaku untuk gx per hx. Grafik fungsi irasional selalu berbentuk setengah parabola. Ada yang tahu setengah parabola bentuknya seperti apa? Kalau parabola begini, maka setengah parabola begini. Ya betul, Mbak Dunia. Nah contohnya untuk akar x plus 1, maka df-nya adalah x lebih dari sama dengan negatif 1. Kemudian manakah yang merupakan fungsi irasional? Ada yang bisa menjawab? Mungkin? Saya Bu. Oh ya Mbak Cynthia, silakan. Nomor 1 dan nomor 2. Ya, apakah ada jawaban lain? Sama? Kita lihat. Ya betul ya, nomor 1 dan 2. Kenapa Mbak?
Karena fungsi irasional itu di dalam akarnya itu harus memiliki variabel, sedangkan di poin 3 dan 4 variabelnya itu tidak memiliki akar. Di poin keempat yang 3 dan 4 itu akarnya itu tidak memiliki variabel, kan akar 3 tidak memiliki variabel, akar 17 juga tidak memiliki variabel. Iya, betul sekali. Jadi itu memaparkan pengertian ya. Ini tepat ya. Jadi fungsi irasional adalah fungsi yang Di dalam akarnya memiliki variabel. Sehingga banyak yang menyebut fungsi irasional adalah fungsi akar. Jadi kalau ada yang menyebut fungsi akar, maka itu adalah fungsi irasional. Kalau saya punya f(x) sama dengan akar x per 2, maka bisa dinotasikan akar x per 4, yang mana x per 4 rasional. Sehingga dapat disimpulkan fungsi irasional dapat berupa akar dari fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Ada pertanyaan? Belum. Kita lanjut ya. Kita langsung ke menggambar grafik fungsi irasional. Yang pertama menentukan domain, lalu titik awal, lalu mencari tempat sumbu x dan y jika ada ya. Kemudian menentukan titik bantu dan menggambar grafik. Kalau di sini saya punya akar 4 min x plus 1, maka kita harus tentukan dulu syaratnya. 4 min x itu harus lebih dari sama dengan 0, sehingga didapatkan x kurang dari sama dengan 0. Sehingga kemudian kita setelah domain apa? Itu domainnya ya, menentukan titik awal yang di dalam akar itu disama dengan kan 0. Didapatkan x-nya berapa? X-nya 4. Betul, sip. Kalau x-nya 4 berarti z-nya? Y-nya 1. Ya, betul sekali. Pintar-pintar ya. Ya, Ibu. Kemudian kita tentukan titik potongnya sumbu j, maka x-nya kalau titik sumbu j, x-nya apa? Oh, 0. Diperoleh j-nya berapa kalau x-nya 0? 3. Betul. Kita masukkan ya, nilai x0 diperoleh 0,3. Kalau kita cari titik sumbu x apakah ada? Berarti kan j-nya 0. Berarti 0 sama dengan akar itu ya. Berarti akar 4 min x sama dengan min 1. Apakah ada akar yang nilainya negatif? Tidak ada ya. Ya, maka tidak ada titik di sumbu x. Lalu selanjutnya kita langsung menentukan titik bantu. Kita cari yang kurang dari 4 tadi ya syaratnya. Maka kita bisa, kalau 4 bisa ya. 3 bisa tidak? Bisa. 2 tidak? Kita cari angka yang bulat ya. 2 tidak bisa ya akar. 0 bisa. Negatif 5? Bisa. Ya, benar. Berarti diperoleh titik bantu. Kalau negatif 5 y-nya 4, x-nya 0, y-nya 3, dan seterusnya ya. Iya. Maka gambar grafiknya tinggal menentukan titik-titiknya. Paham? Ada pertanyaan? Belum. Selanjutnya Ibu akan kembalikan LKPD ke kalian sesuai kelompoknya ya. Ya, Ibu. Kalian bisa juga membuka di slide worksheet yang sudah Ibu bagikan. Ya, Linknya. Ibu. Kalau seandainya kesusahan untuk mencari, silakan bisa dikerjakan kelompoknya. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Mau tanya. Tadi dengan cara menentukan X-nya itu gimana ya, Bu? Bisa Oh, bisa ambil titik-titik sesuai dengan syaratnya. Bebas Ibu titiknya Iya, apa? iya, tapi sesuai syarat. Seperti ini. Yang sebelumnya. Terima kasih, Bu. Ada yang ingin presentasi? Mungkin kelompoknya Mbak Widi bisa maju ke depan. Bisa Ibu. Kesimpulannya, jika grafik f(x) sama dengan akar dari min x, maka sumbu x negatif dan sumbu y positif. Grafik f(x) sama dengan min akar x, maka sumbu x positif dan sumbu y negatif. Sudah ya? Sudah Ibu? Apakah ada yang berbeda? Tidak. Sama semua? Ya, sama. Ya, sudah
depan ya. Jadi untuk bisa bikin applause ya. Terima kasih Mbak Widi. Sama-sama Ibu. Jadi kesimpulannya bisa dilihat di layar untuk lebih tepatnya. Dari LKPD yang kalian kerjakan, negatif itu akan mempengaruhi arah dari fungsi irasionalnya. Selanjutnya Ibu akan membagikan link Kahoot. Apakah sudah mempersiapkan handphone semua? Sudah. Silakan bisa dijawab nanti ya. Iya, Ibu. Kalian boleh menggunakan nama lain, tapi di belakangnya tolong dituliskan nomor presensi kalian ya, karena ini akan Ibu nilai. Iya, Ibu. Sudah ya, Ibu stafnya. Bisa dijawab ya? Kok ini kosong saya? Iya, itu. Oh, ya di depan. Apa soalnya? Habis lagi. Habis. Soalnya di depan ya, soalnya di depan. Oh, Next. Si gemoy sih. Nah, ini soalnya di depan. Yuk, coba dilihat. apa nih soalnya? Ini. Oh, ini. Oh, masih Yuk, silakan ayo. Ini soalnya mana? Ada 3.000 dan lagi fungsinya. Kalau langsung bisa jawab, langsung jawab ya. Langsung jawab. Bebas boleh. Belum ada yang jawab ya? Lewat Oh, boleh. Oke, satu orang. aku biru. Yang benar satu-satu ya. Wah, Ida pintar. Ida masih mau mimpin ya? Wah, Ida. Benar, benar. Boleh kita dari itu Ida. Langsung dipilih waktunya. Langsung aja. Baca yang positif. Ida sangat serius. Gak pusing. Loncat lagi. Bapak. Gak apa-apa. Benar. Oh, benar. Yeay, si gemoy benar. Ya, saya salah terus Ibu. Si gemoy pasti Mbak Bibi ada. Ayo, Nggak kelihatan. terakhir. Nggak jelas ini. Suara musik berikut. Intika sampai kedua. Tapi yang mana 3-2 ada? Kalau khusus di situ. Si ini aman. Yes, si gemoy siapakah yang mendapat posisi pertama? Saya. Oh, saya udah tertinggal. Si gemoy. Oh, iya. Siapa yang pertama? Selamat Ida. Nanti akan Ibu tambahkan ke penilaiannya. Terima kasih, Ibu. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Bu. Ya, coba. Jadi fungsi irasional itu merupakan fungsi dengan variabel di dalam akar gitu. Nah, cara menggambarnya itu ada 5 langkah Bu. Yang pertama itu menentukan syarat dengan di dalam akarnya itu lebih dari sama dengan 0. Yang kedua itu menentukan titik awal. Yang ketiga itu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang keempat itu menentukan titik bantunya, dan yang terakhir itu menggambar grafik. Nah, penjumlahan dan pengurangan sama tanda positif dan negatif itu menggeser letak grafik fungsinya. Ya, tepat sekali ya. Beri kelas dulu dong. Yang lain setuju? Setuju. Ya, tepat sekali dari kesimpulannya yang diberikan oleh Mbak Ida. Oke, untuk selanjutnya Ibu sudah memberikan link referensi ke grup. Silakan nanti untuk diisi ya. Ya, Ibu. Ingat bahwa harus mengisi semua. Nanti Ibu akan list yang belum mengisi, nanti akan Ibu beri teguran. Itu nanti akan Ibu gunakan sehingga ketika pembelajaran berikutnya Ibu tahu kalian itu ingin pembelajarannya seperti apa. Ya, Ibu. Baik, sebelumnya adakah yang ingin bertanya? Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah cukup? Sudah. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila selama pembelajaran banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dimaafin nggak? Maafin enggak ya. Ya, maaf ya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oh ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fungsi mutlak. Jadi silakan dipelajari tentang fungsi mutlak ya. Iya, Ibu. Selamat siang. Siap.